Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu guru hebat dan rekan-rekan dari CDP. Untuk hari ini saya mempresentasikan program pengembangan murid yang berpihak pada murid. Untuk rencana pengembangan program, yaitu program yang saya buat, yaitu adalah Robostar, yaitu adalah Klub Robotik SMK Negeri 2 Banjar. Di sini kami memiliki tagline, yaitu adalah tempatnya anak muda kreatif bersinar dengan teknologi dan inovasi serta menjadi bintang masa depan di dunia robotik. Adapun latar belakang kenapa saya menginisiasi program ini, yaitu yang pertama adalah perkembangan murid di fase SMK itu adalah sedang berada pada fase wiraga wirama. Yaitu di fase ini mereka itu butuh wadah untuk mengembangkan minat, bakat, kreativitas, kedisiplinan, dan yang dimana sikap-sikap tersebut akan menumbuhkan kepemimpinan murid atau biasa kita sebut dengan student agency. Untuk yang kedua itu adalah untuk menumbuhkan kepemimpinan murid tersebut, mereka bisa mendapatkan juga pengalaman belajar yang otentik, ya, di mana murid itu mampu melihat permasalahan yang ada di sekitar, dan dari permasalahan tersebut kita mencari solusi dari masalah tersebut dengan ide-ide kreatif yang dimiliki oleh anak. Dari mulai voice, mereka menunjukkan ide-idenya, kemudian choice, memilih ide-ide tersebut yang akan dibuat itu yang seperti apa, dan ownership, nanti project apa yang akan dibuat, yang dimana nanti bisa harapannya bisa menyelesaikan permasalahan. Dan yang ketiga adalah latar belakang yang ketiga berawal dari raport pendidikan tahun 2004, yaitu adalah pada kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran yang masih perlu ditingkatkan. Di sini saya melihat yang lainnya sudah berwarna hijau, tapi untuk yang ketiga ini masih berwarna kuning dan masih perlu ditingkatkan. Adapun prakarsa perubahan yang saya inisiasi adalah menguatkan student agency melalui program Robostar atau Klub Robotik SMK Negeri 2 Banjar dengan tujuan yang pertama adalah melatih kemampuan murid untuk menentukan belajarnya sendiri, dan yang kedua adalah bagaimana menguatkan keterlibatan murid dalam penerapan kepemimpinan murid tersebut sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Yang selanjutnya adalah melatih murid juga untuk dapat mengevaluasi bagaimana mereka dapat merefleksi hal-hal yang sudah dilalui serta menghasilkan sebuah keputusan yang baik. Dan yang terakhir adalah selanjutnya meningkatkan minat pada STEM, yaitu pada Science, Teknologi, Engineering, and Mathematics. Adapun capaian dan langkah-langkah yang diharapkan dari setiap tujuan tadi, itu untuk tujuan yang pertama adalah melatih sikap kreatif dan inovatif dalam membangun kepemimpinan murid, yaitu harapannya murid itu bisa jadi lebih kreatif, bisa berpikir kritis, dan dapat membuat suatu proyek yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya. Dan yang kedua adalah menguatkan keterlibatan murid dalam penerapan kepemimpinan murid di sekolah sesuai dengan kodrat anak dan kodrat zaman. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, ya. Jadi harapannya murid itu mampu berpikir kritis untuk membuat satu proyek yang kreatif dan inovatif yang bisa menyelesaikan permasalahan di sekitar kita, ya, melalui ide-ide cemerlang yang mereka miliki. Dari ide-ide tersebut kemudian dipilih ide mana nanti akan dibuat dalam satu bentuk proyek, ya. Dan ketika proyek itu dibuat, nanti mereka akan bertanggung jawab dengan proyek tersebut. Dan yang ketiga adalah melatih siswa untuk evaluasi, merefleksi
tanggung jawab. Nah, di sini juga kita melatih siswa untuk mampu berkolaborasi, ya. Seperti program guru penggerak, yang paling penting adalah bukan 1-2 orang yang maju, tapi bisa dan mampu berkolaborasi dengan yang lain. Itu pun yang saya harapkan nanti di murid-murid saya, yaitu mampu berkolaborasi dalam menjalankan program ini. Adapun langkah-langkahnya itu yang pertama adalah berkolaborasi dan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan manajemen di sekolah, dan mensosialisasikan program ini ke seluruh siswa, khususnya jurusan teknik elektronika industri. Kemudian mendampingi murid untuk melakukan observasi, wawancara, dan sampai dengan pembuatan proyek tersebut. 3 menit lagi ya Bu. Struktur dan mitra. Untuk strukturnya ini adalah co-kurikuler, ya, jadi nanti strukturnya adalah mendukung kegiatan mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah. Dan mitranya, kita bermitra dengan seluruh yang ada di sekolah, seluruh warga sekolah. Rencana evaluasi. Di evaluasi awal ini yang pertama adalah, karena ini sebetulnya sudah dijalankan tapi masih belum efektif, jadi untuk evaluasi awal saya akan berkoordinasi dengan pakar kurikulum dengan bagaimana umpan balik yang dirasakan oleh murid. Yang kedua adalah evaluasi rutin. Ini akan dilaksanakan untuk evaluasi rutin ini minimal 1 bulan sekali. Dan untuk evaluasi akhir nanti akan berkoordinasi juga dengan kepala sekolah nanti di akhir semester bagaimana dampak pada murid dari apa yang sudah dilaksanakan. Ya, kemungkinan tantangan, ya ini untuk tantangannya yang pertama kemungkinannya adalah tidak konsisten dengan kegiatan ini, itu karena banyaknya kegiatan dan selama kelas 12 mau berangkat PKL, mungkin ini nanti akan jadi sedikit hambatan. Yang kedua, tidak semua warga sekolah mendukung keterlaksanaan program, efektivitas waktu pelaksanaan program. Untuk solusinya, yaitu yang membuat program yang menarik, membuat program yang menarik minat siswa dalam menjalankan program, sosialisasi kebermanfaatan, dan kegiatan ini bisa dilaksanakan secara fleksibel minimal dalam 1 minggu itu 2 kali. Ya, ini ada pun alat yang sudah kami rancang, yang tadi berbekal dari ide-ide kreatif siswa. Jadi yang pertama adalah untuk skematik alat siram otomatis berbasis IoT. Nah, ini berlatar belakang karena di Kota Banjar itu sedang happening perkebunan buah melon. Nah, di sini kita memiliki ide bagaimana kalau misalnya tanaman itu kan setiap hari harus disiram, harus dikasih pupuk. Nah, bagaimana caranya kalau misalnya kita buat secara otomatis menggunakan IoT. Jadi dengan jarak jauh yang penting ada sambungan WiFi, kita bisa melakukan itu. Jadi kalau misalnya nanti ini menggunakan sensor kelembaban, jadi secara otomatis kalau tanah tersebut sudah mulai kelembabannya berkurang, nanti secara otomatis si alat siramnya itu menyiram tanaman tersebut sampai dengan kelembaban yang diinginkan. Itu yang pertama. Untuk yang kedua adalah skematik rangkaian tempat sampah. Nah, ini untuk rangkaian tempat sampah otomatis. Jadi di sesi ini ya tempat sampah otomatis yaitu bentuknya seperti ini untuk tempat sampah otomatis. Jadi ketika siswa membuang sampah itu nanti akan keluar satu voucher. Nah, ketika voucher ini dikumpulkan misal dalam 10 voucher nanti bisa ditukarkan dalam bentuk alat tulis ataupun minuman. Nah, ini bisa diterapkan di SD, SMP, dan di SMP masih bisa digunakan. Jadi untuk menarik minat siswa untuk mampu membuang
sampah pada tempatnya. Dan yang ketiga, ini juga ada alat jemur otomatis. Ini mungkin sangat bermanfaat untuk ibu-ibu ya, apalagi sekarang cuacanya sering hujan. Jadi nanti nggak perlu aduh galau ini ternyata cuci yang belum diangkat gitu ya, padahal hujan. Nanti kalau hujan otomatis sensornya mendeteksi dan si jemurannya itu otomatis masuk ke tempat yang sudah disediakan. Mungkin itu Bapak Ibu dari apa yang sudah saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.